Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niken Pasra dengan NIM F1122231018. Perkenalkan nama saya Iran Jelita dengan NIM F1122311006. Perkenalkan nama saya Aulia Danma Andrea dengan NIM F1122231014. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan kami tentang efektivitas permainan tradisional Galahadang terhadap kemampuan motorik anak usia 5-6 tahun. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita buka SPSS, kemudian pilih variable view. Kemudian di bagian name kita tulis pretest. Kemudian yang kedua posttest. Kemudian di bagian desimal kita jadikan 0. Lanjut ke bagian label, kita juga tulis pretest dan juga posttest. Kemudian di bagian value kita tekan. Nah, di value kita berikan nomor 1, kemudian labelnya pretest, kemudian add, kemudian kita lanjut lagi nomor 2, kemudian di labelnya kita tulis posttest, kemudian add dan tekan OK. Selanjutnya pada bagian measure kita ubah menjadi scale. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini sudah terlihat ada pretest dan posttest. Selanjutnya kita masukkan data nilai anak sebanyak 30 masing-masing. Kita masukkan satu persatu. Selanjutnya, kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Frequency. Nah, pretest dan posttestnya kita pindahkan ke variabel dengan menekan tanda panah, kemudian display frequency tablesnya kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat kalau frekuensi tabelnya sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat histogram. Kita kembali ke data view-nya, kemudian klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic-nya, kemudian kita klik Frequency, kemudian kita klik Chart, dan kita pilih histogram. Klik continue, kemudian OK. Nah, pada output SPSS ini terdapat dua data, yaitu pretest dan posttest dengan jumlah respondents masing-masing sebanyak 30 orang. Nah, kita lihat pada tabel frekuensi pretest terlihat bahwa nilai peserta berada pada rentang 22-35. Nilai yang paling sering muncul adalah 28 dan 30, masing-masing sebanyak 4 orang atau sekitar 13,3%. Rata-rata nilai pretest berdasarkan histogram adalah 28,5 dengan standar deviasi 3,646. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum perlakuan atau pembelajaran diberikan, kemampuan peserta masih berada pada kategori sedang dan penyebaran nilainya cukup merata. Kemudian, pada tabel frekuensi posttest, nilai peserta mengalami peningkatan dengan rentang nilai dari 40 sampai 56. Nilai yang paling banyak muncul adalah 50, yaitu sebanyak 4 orang atau 13,3%. Berdasarkan histogram, rata-rata nilai posttest meningkat menjadi 47,53 dengan standar deviasi 4,539. Ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar setelah diberikan perlakuan atau pembelajaran. Nah, jika dilihat dari histogram pretest, batang histogram masih berada pada nilai yang lebih rendah, yaitu sekitar angka 22 hingga 35. Sebaran data
terlihat cukup normal karena tidak terlalu miring ke kanan maupun ke kiri. Artinya, data awal peserta relatif merata. Sedangkan pada histogram post-test, posisi batang histogram bergeser ke kanan atau ke nilai yang lebih tinggi, yaitu sekitar 40 hingga 56. Pergeseran ini menunjukkan adanya peningkatan skor peserta setelah perlakuan diberikan. Bentuk histogram juga masih terlihat cukup normal, sehingga data dapat dikatakan tersebar dengan baik. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai pretest ke posttest. Hal ini terlihat dari kenaikan rata-rata nilai dari 28,5 menjadi 47,53. Dengan demikian, perlakuan atau metode pembelajaran yang diberikan dapat dikatakan memberi pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta. Lanjut kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic. Kemudian di sini kita pilih descriptive, kemudian untuk pretest dan posttestnya kita pindahkan ke variabel. Kemudian kita pilih option centang mean, kemudian deviation, minimum dan maksimumnya juga. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel deskriptif statistiknya menunjukkan bahwa jumlah responden pada pretest dan posttest masing-masing sudah 30 orang. Nilai minimum pretestnya adalah 22 dan meningkat menjadi 40 pada posttest. Nilai maksimum juga meningkat dari 35 menjadi 56. Rata-rata nilai peserta naik dari 28,50 pada pretest meningkat 47,53 pada posttest, sehingga menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar setelah perlakuan diberikan. Standar deviasi pretest sebesar 3,646 dan posttest sebesar 4,539, yang berarti penyebarannya cukup merata. Klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita tekan explore, kemudian pretestnya kita pindahkan ke independent list, dua-duanya, posttest juga. Kemudian kita pilih plot, kemudian kita centang normally plot with test, kemudian continue, kemudian OK. Nah, berdasarkan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, nilai signifikansi pretest sebesar 0,623 dan posttest sebesar 0,449. Karena kedua nilai lebih besar dari 0,05, maka data pretest dan posttest berdistribusi normal. Klik analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih paired sample t-test, kemudian kita pindahkan pretest dan posttestnya ke tabel paired variable, kemudian kita pilih OK. Nah, berdasarkan hasil uji paired sample t-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan juga posttest. Nilai rata-rata meningkat dari 28,50 menjadi 47,53, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap peningkatan hasil.